Bapak, Ibu, Saudara, judul renungan hari ini, tidak goyah. Bacaan terambil dari Galatia 1 ayat 6 hingga 10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, di media sosial saat ini, misalnya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, adalah kesempatan para hamba Tuhan menyampaikan banyak pengajaran. Kita pun bebas untuk mendengarnya. Hal ini tidak salah, tetapi kita tetap berhati-hati supaya jangan sampai kita menerima ajaran yang membawa kita semakin tidak bertumbuh pada Kristus. Pada bacaan tadi, Paulus melihat jemaat Galatia bimbang setelah menerima ajaran baru. Ajaran yang keluar dari Injil sesungguhnya. Injil lain atau Injil yang menyimpang dimaksud Paulus yaitu bahwa seseorang akan memperoleh keselamatan dengan berarti ia tidak lepas dari adat istiadat. Padahal Injil yang benar adalah iman di dalam Kristus yang menyelamatkan seseorang. Paulus tidak mau jemaat Galatia semakin dikacaukan oleh ajaran lain ini. Sebaliknya, supaya setiap jemaat di Galatia tetap teguh pada Injil Kristus, yaitu Injil yang mencerminkan Kristus dalam dirinya. Jemaat Galatia goyah. Mengapa? Karena mereka sebenarnya tidak bersungguh-sungguh percaya pada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tidak mudah goyah. Mari memiliki pemahaman yang benar tentang Injil yang sejati. Percaya bahwa hanya kasih karunia Allah di dalam Kristuslah yang menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Dengan membaca dan terus mau belajar firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kita tidak mudah goyah. Lalu apa respons kita saat ini sebagai jemaat yang menerima kasih karunia dari Allah? Yaitu dengan menunjukkan sikap hidup yang mencerminkan Kristus dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami semata-mata karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami juga mau belajar untuk senantiasa tetap teguh dalam iman kepada Engkau dan tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Bantu kami ya Allah Roh Kudus untuk tetap setia hanya percaya kepada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.